Selamat datang di pusat adrenalin dunia, sirkuit Red Bull Ring, Austria. Jika Anda berpikir MotoGP adalah kasta tertinggi dari segi ketegangan, maka Anda belum melihat apa yang dilakukan pemuda ajaib asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama di lintasan ini. Ini bukan sekedar balapan biasa, ini adalah pernyataan perang talenta Asia di jantung pertahanan Eropa. Bayangkan suasananya. Udara pegunungan Alpen yang dingin, ribuan pasang mata pengamat bak burung nazar yang mencari kelemahan, dan satu motor merah putih yang terjepit di antara dominasi pembalap Spanyol dan Italia. Kita tidak hanya bicara soal kecepatan, kita bicara soal mental baja yang jarang terlihat pada remaja seusianya. Detik ini, saat lampu start padam, seluruh narasi tentang dominasi Eropa seolah terbakar habis. Veda tidak datang untuk berpartisipasi, dia datang untuk mengambil alih. Komentator internasional yang biasanya tenang mulai merasakan getahan yang tidak biasa pada suara mereka. Ada sesuatu yang berbeda pada cara Veda memposisikan motornya di grid. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah kalkulasi dingin dan ambisi yang meluap. Apakah ini awal dari akhir dominasi Barat, ataukah hanya keberuntungan sesaat? Satu hal yang pasti, padak Austria hari itu mendadak sunyi ketika raungan mesin Veda membelah kebisingan sirkuit. Kita akan membedah detik demi detik mengapa manuver ini disebut sebagai salah satu pengereman paling berisiko dalam sejarah Red Bull Rookies Cup dan bagaimana reaksi para bos besar MotoGP saat melihat pemuda Indonesia ini melakukan hal yang dianggap mustahil oleh simulator tim pabrikan manapun di dunia. Untuk memahami mengapa aksi Veda Ega begitu spektakuler, kita harus membedah medan tempurnya, sirkuit Spielberg atau Red Bull Ring. Ini adalah sirkuit stop and go paling brutal di kalender balap dunia, dengan sektor 1 yang didominasi lintasan lurus menanjak tajam menuju tikungan 3 yang legendaris. Rem adalah nyawa sekaligus musuh utama pembalap. Di sini, motor dipaksa melambat dari kecepatan 250 km per jam hingga ke titik hampir berhenti dalam hitungan detik. Bagi pembalap biasa, ini adalah zona bahaya, di mana ban depan sangat mudah kehilangan cengkeraman atau low side. Namun bagi Veda, tikungan 3 adalah kanvas lukisan. Saat pembalap lain mulai mengerem di tanda 150 meter, Veda justru masih menahan gasnya hingga tanda 100 meter. Sebuah tindakan yang secara teknis dianggap sebagai bunuh diri di dunia balap profesional. Tekanan G-force yang dialami tubuhnya saat itu luar biasa, namun stabilitas yang dia tunjukkan di atas motor KTM-nya membuat para insinyur di pit lane tercengang. Mereka melihat data telemetri yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang pemula bisa menjaga keseimbangan ban belakang yang melayang beberapa sentimeter dari aspal sambil tetap masuk ke apex dengan presisi milimeter? Ini bukan soal mesin, ini soal keberanian dan pemahaman geometri lintasan yang melampaui usianya. Penonton di tribun utama bisa mendengar suara ban yang menjerit saat Veda memaksa motornya miring di sudut yang mustahil. Austria bukan lagi sekadar sirkuit bagi Veda. Austria telah menjadi panggung demonstrasi kekuatan fisik dan mental yang membuat para rivalnya menyadari satu hal. Mereka sedang bertarung dengan calon legenda. Di balik layar yang mengkilap, suasana di pedok justru mendidih. Kabar burung yang beredar di kalangan jurnalis Spanyol menyebutkan bahwa beberapa bos tim besar awalnya meragukan adaptasi Veda dengan cuaca Austria yang tidak menentu. Ada bisikan bahwa Veda kesulitan menemukan setelan suspensi yang tepat selama sesi latihan bebas. Tekanan ini semakin berat karena mata dunia sedang tertuju pada program pengembangan pembalap Asia. Namun disinilah letak kejutannya. Veda tidak terjebak dalam perang urat syaraf yang dilemparkan oleh tim-tim lawan. Dia justru terlihat duduk tenang di garasi, mempelajari data lewat tablet dengan fokus yang menyeramkan. Seorang sumber dari dalam tim menyebutkan bahwa Veda sempat meminta perubahan radikal pada distribusi bobot motornya hanya beberapa menit sebelum balapan dimulai. Sebuah langkah yang membuat mekanik senior sempat berkeringat dingin. Kenapa ini penting? Karena keputusan berani ini menunjukkan bahwa Veda adalah pembalap yang paham motornya, bukan sekadar penunggang yang mengikuti instruksi. Rival-rivalnya di lintasan mencoba melakukan intimidasi di warm-up lap, memotong jalurnya secara agresif untuk menguji nyalinya. Tapi Veda tetap dingin. Dia tahu bahwa balapan dimenangkan di garis finish, bukan di sesi latihan. Ketegangan ini menciptakan atmosfer yang sangat tebal, seolah-olah semua orang tahu bahwa badai akan segera datang, dan pusat badai itu mengenakan helm dengan corak merah putih. Penyesalan para bos tim yang meremehkannya mulai tumbuh bahkan sebelum bendera start dikibarkan, karena mereka melihat seorang pembalap yang sudah menang secara psikologis sebelum roda motornya berputar di grid. Lampu merah padam, dan bumi seolah bergetar. Start Veda di Austria adalah studi kasus tentang kesempurnaan reaksi manusia.
Saat kopling dilepas, ban belakangnya mendapatkan traksi maksimal tanpa sedikit pun wheelie yang merugikan waktu. Namun, tantangan sesungguhnya muncul di 200 meter pertama. Terjepit di antara gerombolan pembalap lapar yang tidak segan untuk bersenggolan siku ke siku, Veda kehilangan satu posisi di tikungan pertama. Namun, perhatikan apa yang dia lakukan selanjutnya. Alih-alih panik dan mencoba membalas secara instan di tikungan kedua, dia justru melakukan manuver pancingan. Dia membiarkan lawannya mengambil jalur dalam, membiarkan mereka menutup ruang, hanya untuk kemudian dia melakukan switchback yang sangat licin di tikungan berikutnya. Ini adalah taktik catur di atas aspal. Komentator di booth piaran dunia mulai saling berbisik. Lihat nomor 9, dia sedang bermain-main dengan mereka. Kecepatan reaksinya dalam menghindari insiden beruntun di sektor pertama menunjukkan insting predator yang sangat tajam. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menyimpan energi bannya. Balapan di Austria bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling pintar mengelola ban di aspal yang panas dan kasar. Veda menunjukkan bahwa dia memiliki keduanya. Saat pembalap lain mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan di lap-lap awal karena tekanan tinggi, Veda justru baru saja memulai pertunjukannya. Detik-detik saat dia menyalip dua pembalap sekaligus di lintasan lurus menuju tikungan 4 akan selamanya diingat sebagai momen di mana narasi balapan berubah total menjadi Veda versus sisanya. Kita harus bicara soal teknik pengereman Veda, karena inilah poin di mana komentator internasional benar-benar mulai histeris. Di dunia balap, pengereman adalah seni yang memisahkan pemenang dengan pecundang. Di tikungan tusuk konde Austria, Veda menunjukkan apa yang disebut para ahli sebagai super late braking. Ini adalah kondisi di mana pembalap menunda titik pengereman hingga melewati batas logika fisika. Perhatikan gambar lambatnya. Garpu depan motornya amblas hingga batas maksimal, ban belakang berdansa ke kiri dan ke kanan atau yang dikenal dengan istilah backing in. Veda mengendalikan motor yang sedang tidak stabil itu dengan kekuatan tubuh bagian atas yang luar biasa, memaksanya masuk ke jalur yang sangat sempit. Ini adalah manuver yang biasanya hanya kita lihat dari pembalap sekelas Marc Marquez atau Jorge Martin. Komentator resmi MotoGP, Matt Dunn, sempat berteriak, "How did he stop that bike?" Karena secara visual, motor Veda tampak seperti akan meluncur lurus ke area kerikil. Tapi tidak. Dengan sentuhan halus pada rem belakang dan posisi badan yang sangat rendah, Veda berhasil menghentikan momentum tepat waktu dan melakukan akselerasi keluar tikungan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari lawannya. Teknik ini bukan hanya soal keberanian, tapi soal kepercayaan penuh pada komponen mekanis motornya. Para bos im rival di pit wall hanya bisa saling pandang dan menggelengkan kepala. Mereka sadar bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan pembalap biasa, melainkan seseorang yang memiliki bakat alamiah untuk menari di atas jurang kegagalan tanpa pernah terjatuh. Apa yang terjadi di booth komentar saat Veda melakukan aksinya adalah sejarah tersendiri. Biasanya, komentator olahraga dituntut untuk tetap objektif dan tenang. Namun, di Austria, profesionalisme mereka terkalahkan oleh rasa kagum yang murni. Frase seperti unbelievable, sensational, dan masterclass berhamburan setiap kali nomor 9 melakukan manuver. Mengapa mereka sampai histeris? Karena mereka melihat pola yang tidak biasa. Veda tidak hanya menyalip, dia mendominasi ruang. Salah satu komentator senior bahkan sempat terdiam selama 3 detik penuh setelah melihat Veda menyalip dari sisi luar di tikungan cepat, sebuah area di mana menyalip dianggap sebagai tindakan yang terlalu berisiko tinggi. Reaksi ini kemudian meledak di media sosial. Cuplikan aksi Veda di Austria langsung menjadi viral di berbagai platform olahraga global. Pengamat dari berbagai belahan dunia mulai menulis kolom tentang The Indonesian Wonderkid. Ini adalah momen pengakuan global yang sangat penting. Veda bukan lagi sekadar pembalap undangan atau pelengkap grid. Dia telah menjadi pusat perbincangan utama. Kehisterisan komentator ini adalah validasi bahwa apa yang kita saksikan bukan hanya sukses lokal, tapi sebuah standar baru dalam balap motor internasional. Mereka melihat adanya faktor X pada diri Veda, sesuatu yang sulit dijelaskan namun bisa dirasakan oleh siapa saja yang mencintai olahraga motor. Keberhasilan Veda di Austria telah merobek peta kekuatan balap tradisional dan memaksa dunia untuk belajar menyebutkan namanya dengan benar. Mari kita bedah sedikit rahasia dapur dari motor KTM RC25R milik Veda. Banyak yang bertanya, apakah motornya memiliki keunggulan tenaga? Jawabannya adalah tidak. Di ajang seperti Red Bull Rookies Cup, semua motor secara teknis identik untuk memastikan bakat murnilah yang berbicara. Namun, kunci kesuksesan Veda terletak pada setup atau pengaturan motor yang dia minta kepada tim mekaniknya. Veda sangat spesifik soal engine braking dan respon gas di putaran rendah.
Di sirkuit Austria yang memiliki banyak tanjakan, respon gas yang presisi sangat krusial untuk menjaga momentum. Selain itu, pemilihan titik perpindahan gigi yang dilakukan Veda di lintasan lurus menunjukkan pemahaman mendalam tentang power band mesin satu silinder tersebut. Dia tidak memaksakan mesin hingga batas limiter, melainkan mengganti gigi tepat di puncak torsi, sebuah detail kecil yang memberinya keunggulan 0,1 hingga 0,2 detik di setiap lintasan lurus. Gabungan antara setelan sasis yang lincah dan insting Veda dalam mengelola suhu ban depan adalah kunci mengapa dia tetap konsisten dari lap pertama hingga lap terakhir. Di saat pembalap lain mulai mengalami degradasi ban dan mulai melakukan kesalahan kecil karena grip yang hilang, motor Veda terlihat tetap stabil. Ini membuktikan bahwa Veda bukan hanya pembalap yang cepat, tetapi juga seorang teknisi handal di atas jok motor. Dia tahu bagaimana menjaga kesehatan motornya sambil tetap mendorongnya hingga batas maksimal. Inilah yang membuat para bos tim pabrikan di pedok MotoGP mulai menandai namanya dalam buku catatan mereka. Masuk ke lap terakhir, suasana di sirkuit Austria berubah menjadi medan perang saraf yang mencekam. Jarak antara Veda dan pemimpin balapan hanya terpaut 0,050 detik, secara harfiah hanya seujung ban. Disinilah kedewasaan Veda diuji. Pembalap di depannya mencoba segala cara untuk menutup celah, melakukan gerakan zigzag di lintasan lurus untuk menghilangkan slipstream bagi Veda. Tapi Veda tetap tenang, menempel ketat seperti bayangan hitam yang tidak bisa dilepaskan. Penonton berdiri, tidak ada lagi yang duduk. Di sektor terakhir, tepat sebelum tikungan masuk ke garis finish, terjadi momen yang membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Veda tidak mengambil jalur normal. Dia melakukan pengereman yang sangat dalam di tikungan 9, memaksa lawannya untuk melebar, dan kemudian dengan akselerasi yang sempurna, dia menembak masuk ke sisi dalam tikungan 10. Ini adalah manuver pintu tertutup. Lawannya tidak punya ruang lagi untuk membalas. Saat mereka keluar dari tikungan terakhir menuju garis finish, itu adalah adu tenaga murni. Veda membungkuk sangat rendah di balik windshield-nya, mencoba menjadi seaerodinamis mungkin. Garis finish hanya beberapa meter lagi. Dan ledakan kegembiraan pecah. Veda berhasil mengamankan posisi dengan keunggulan yang sangat tipis. Sebuah kemenangan yang diraih bukan hanya dengan kecepatan, tapi dengan kecerdasan taktis di detik-detik paling kritis. Inilah puncak dari full skill yang dijanjikan, sebuah tontonan yang akan diputar berulang-ulang sebagai pelajaran bagi pembalap muda lainnya. Setelah bendera kotak-kotak dikibarkan, kamera tidak hanya menyorot kegembiraan Veda, tapi juga ekspresi lesu di wajah para rival dan kebingungan di wajah para bos tim besar. Dani Pedrosa, legenda MotoGP yang hadir di sana sebagai mentor, terlihat mengangguk-ngangguk kecil dengan tatapan serius. Ada rasa menyesal dari tim-tim lawan karena mereka gagal mengantisipasi strategi jangka panjang yang diterapkan Veda sejak awal balapan. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja dikalahkan oleh seorang pemuda yang memiliki paket lengkap, kecepatan, teknik, dan ketenangan mental. Diskusi di kantor-kantor pusat tim balap di Eropa dipastikan akan berubah mulai hari itu. Mereka harus mencari cara bagaimana menghentikan fenomena baru ini. Analisis pasca balap menunjukkan bahwa Veda memiliki konsistensi waktu lap yang paling stabil di antara seluruh kontestan, dengan deviasi kurang dari 0,2 detik antar lap. Itu adalah statistik yang mengerikan bagi lawan. Para bos tim besar kini mulai melihat Veda sebagai aset berharga untuk masa depan MotoGP. Mereka sadar mengabaikan talenta seperti ini adalah kesalahan strategis terbesar yang bisa mereka lakukan. Penyesalan itu nyata, terlihat dari bagaimana para manajer tim rival bergegas menuju pedok Veda, bukan sekadar untuk mengucapkan selamat, tapi untuk melihat lebih dekat siapa sebenarnya sosok di balik helm nomor 9 ini. Dunia balap adalah dunia yang keras, dan Veda baru saja memberikan pelajaran berharga kepada para pemain lama di tanah kelahiran mereka sendiri. Apa artinya kemenangan dan demonstrasi skill di Austria ini bagi Veda Ega Pratama? Ini adalah tiket emas menuju panggung yang lebih besar. Kita tidak hanya bicara soal Moto3 atau Moto2, kita bicara soal potensi Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang benar-benar kompetitif di kelas utama MotoGP secara permanen. Langkah yang dia tunjukkan di Red Bull Ring adalah bukti bahwa kualifikasi bakatnya sudah setara dengan standar emas dunia. Jalan menuju ke sana memang masih panjang dan penuh tantangan. Namun dengan fondasi yang dia letakkan di Austria, fondasi itu sudah sangat kokoh. Dukungan dari jutaan penggemar di tanah air adalah bahan bakar tambahan yang tidak dimiliki pembalap lain. Kita sedang menyaksikan sejarah yang sedang ditulis. Setiap tikungan yang dia taklukkan, setiap podium yang dia injak adalah langkah menuju keabadian di Hall of Fame MotoGP. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia bisa, tapi kapan dia akan melakukannya.
Austria hanyalah permulaan. Badai dari timur telah datang dan namanya adalah Veda Ega Pratama. Pastikan Anda terus mengikuti perjalanan luar biasa ini, karena apa yang terjadi selanjutnya bisa jadi akan mengubah peta kekuatan balap motor dunia selamanya. Jangan lewatkan balapan berikutnya, karena sang Wonderkid baru saja memulai babak baru dalam karirnya yang gemilang.